Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva dengan nomor induk mahasiswa 230603910 dari kelas B1 PGSD 2023 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan dengan bentuk penilaian berbasis proyek. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran untuk mengenai tantangan serta solusi dalam dunia pendidikan sekolah dasar. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, jadi pada soal nomor 1, studi kasus ini berfokus pada sekolah swasta di Cimahi yang ingin menggabungkan nilai budaya lokal seperti budaya Sunda dan kurikulum nasional. Nah, jadi pada jawaban soal pertama, kita akan membahas kurikulum yang menggabungkan kurikulum merdeka dengan kearifan lokal. Secara filosofis, pendekatan ini memperkuat karakter siswa melalui budaya lokal sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara praktis, pelaksanaan bisa berupa pengintegrasian proyek-proyek budaya Sunda dalam pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan rubrik kreatif, refleksi, dan keterlibatan orang tua. Ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya hidup, namun siswa tetap meraih standar akademik nasional. Selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu kita akan membahas tentang tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi dan siswa dalam kebutuhan belajar khusus. Nah, jadi pada jawaban dari soal nomor 2, yaitu madrasah dengan siswa dari berbagai latar sosial memerlukan pendekatan pengelolaan yang holistik. Secara psikologis, kita perlu memenuhi kebutuhan dasar dan emosional siswa. Secara sosial, penting membangun inklusivitas dan toleransi. Solusinya adalah bimbingan konseling berbasis keberagaman, serta kurikulum yang adaptif terhadap gaya belajar siswa. Ini semua harus dilakukan dengan empati dan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh. Dan untuk soal yang terakhir, nomor 3, yaitu studi kasus tentang pengelolaan dengan anggaran yang terbatas di Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi. Dan untuk jawaban soal pada di nomor 3 tadi, dalam kondisi anggaran terbatas, pengelolaan guru harus kreatif. Berdasarkan teori motivasi, insentif tak selalu berupa uang. Penghargaan, pelatihan microlearning, dan penguatan komunitas, belajar guru bisa meningkatkan kinerja. Pengembangan profesional yang berkelanjutan dan sistem penghargaan non-finansial akan membangun budaya positif, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik. Demikianlah pemaparan saya mengenai 3 aspek yang paling penting dalam pengelolaan pendidikan, yaitu kurikulum yang terintegrasi dengan kearifan lokal, pengelolaan peserta didik yang beragam, serta strategi peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Dari ketiga proyek tersebut, kita dapat memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan pada sinergi antara isi kurikulum pendekatan terhadap peserta didik, dan kualitas guru juga sebagai penggerak utama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi inspirasi dalam membangun pendidikan yang inklusif, relevan, dan bermutu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.